Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zainab Nur Afifah, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Politik. Di sini saya akan membahas mengenai feminisme di Indonesia. Dalam mengartikan feminisme, para feminis ini bisa berbeda pendapat gitu mengenai hal feminisme itu sendiri. Hal ini disebabkan feminisme itu tidak mengambil dasar konseptual dan teoritis dari rumusan teori tunggal. Karena itu, definisi feminisme selalu berubah-ubah sesuai dengan realita sosiokultural yang melatar belakangnya, tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri. Selanjutnya, istilah feminisme itu ditinjau secara etimologis, berasal dari bahasa Latin yaitu femina, yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Prancis yang digunakan kata femme untuk menyebut perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial atau gender dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male laki-laki dan female perempuan. Dalam arti biologis, seks atau jenis kelamin dalam hal ini, istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminin. Sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminisme itu adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai definisi, karena setiap gerakan feminisme itu memiliki kepentingannya masing-masing yang ingin diperjuangkan gitu. Namun jika dilihat secara umum, feminisme itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Jadi intinya feminisme itu tidak bisa diartikan secara pastinya tuh apa, karena setiap feminim itu sendiri mempunyai kepentingannya masing-masing. Ini menurut ahli yaitu Wolf mengartikan feminisme sebagai sebuah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Pada pemahaman yang demikian, seorang perempuan akan percaya pada diri mereka sendiri. Sementara itu, Budianta mengartikan feminisme sebagai suatu kritik ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan permasalahan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam peran dan identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelaminnya. Selanjutnya, feminisme menurut Kamla Basin dan Nighat Said Khan, sebagaimana dikutip oleh Yunar Ilyas. Feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Sedangkan menurut Yunar Ilyas, feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut gitu. Secara teoritis, feminisme ini adalah himpunan teori sosial, gerakan politik, dan filsafat moral yang sebagian besar didorong oleh suatu yang berkenaan dengan pembebasan perempuan terhadap pengetepian oleh kaum laki-laki. Pengertian feminisme menurut Liam Outler, feminisme ini didefinisikan sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Istilah ini kemudian mengasumsikan adanya kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita, baik itu dalam bentuk dominasi pria, yaitu patriarki, dan ketimpangan gender atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin. Sedangkan Nicholas Abercrombie DKK berpendapat feminisme adalah paham yang membela kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan diperlemah secara sistematis dalam masyarakat modern. Feminisme ini merupakan gerakan sosial secara bertahap dalam memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat barat. Dan terdapat gerakan feminisme pada gelombang pertama yang dimulai dengan karyanya Mary Wollstonecraft yang berjudul Vindication Right of Woman. Nah, yang merupakan karya pertama yang secara terang-terangan berteriak gitu kepada perempuan-perempuan kelas menengah, khususnya para ibu, sebagai kelas yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Di situ dia menekankan perlunya membuat perempuan itu berpikir secara rasional hingga nalar perempuan ini menjadi lebih terdidik gitu. Ia tidak mempertimbangkan hilangnya peran perempuan dari wilayah domestik dan tuntutannya yang paling radikal adalah hak pilih.
yang menginginkan perempuan ini mempersiapkan diri agar bisa mandiri gitu dalam segi ekonomi, memberikan kebebasan dan martabatnya, bukannya mengandalkan kemampuan untuk memikat suami yang mapan gitu. Jadi beliau ini berpikir bahwa kita itu bukan hanya bisa memilih suami, tetapi kita juga bisa bekerja untuk kesenangan diri kita sendiri gitu. Kita nggak hanya harus diatur oleh suami, tapi kita bisa menciptakan pribadi kita itu juga seperti mereka, bisa mencari uang sendiri sambil bisa menjadi seorang ibu. Terdapat beberapa aliran dalam feminisme. Yang pertama ada feminisme liberal. Feminisme liberal ini mulai berkembang pada abad ke-18 didasari pada prinsip-prinsip liberalisme, yaitu bahwa semua orang baik laki-laki ataupun perempuan dengan rasionalitasnya itu diciptakan dengan hak yang sama dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Perhatian utamanya adalah pentingnya kebebasan individu dan keyakinan bahwa individu ini mempunyai hak-hak tetap yang harus dilindungi atau equal right atau persamaan hak. Feminisme liberal ini berpendapat bahwa sumber penindasan perempuan itu adalah belum diperolehnya dan dipenuhinya hak-hak perempuan gitu. Perempuan ini mengalami adanya diskriminasi hak, kesempatan, dan kebebasannya disebabkan ia adalah perempuan. Dua, ada feminisme radikal. Feminisme radikal ini lahir dari aktivitas dan analisis politik mengenai hak-hak sipil dan gerakan-gerakan perubahan sosial pada tahun 1950-an dan 1960-an serta gerakan-gerakan wanita yang semarak pada tahun 1960-an dan 1970-an. Namun demikian, feminisme radikal ini dapat dilacak pada para pendukung yang lebih awal ada, yaitu lewat karyanya Vindication of the Rights of Women, Mary Wollstonecraft pada tahun 1797, menganjurkan kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi. Nah, Maria Stewart salah satu feminisme kulit hitam pertama pada tahun 1830-an, mengusulkan adanya penguatan relasi di antara perempuan kulit hitam. Radikal ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Tiga, ada feminisme Marxis. Aliran ini menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran dalam dua jenis kelamin itu sesungguhnya disebabkan oleh faktor budaya alam. Nah, aliran ini nih menolak anggapan tradisional dan para teolog gitu bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis. Kemudian ketertinggalan yang dialami oleh perempuan itu bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja, tetapi akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Menurut mereka, tidak mungkin perempuan itu dapat memperoleh kesempatan yang sama gitu seperti laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas. Merumahkan perempuan itu misalnya kan sangat menguntungkan laki-laki karena mereka bisa bekerja lebih aktif, lebih produktif gitu. Ada feminisme sosialis. Feminisme sosialis ini melakukan sintesis antara metode historis materialis Karl Marx dan Friedrich Engels dengan gagasan personal is political dari kaum feminis radikal. Kedua tokoh ini melihat bahwa kaum perempuan itu kedudukannya identik dengan kaum proletar pada masyarakat kapitalis barat. Mereka dalam teorinya ini mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi dan menganalogikan perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasikan pria memiliki istri secara pribadi gitu. Gejala inilah yang dianggap kedua tokoh ini merupakan bentuk penindasan pada perempuan. Bagi banyak kalangan, feminisme sosialis dianggap lebih memiliki harapan gitu di masa depan karena analisis yang mereka tawarkan ini lebih dapat diterapkan oleh umumnya gerakan perempuan. Di Indonesia sendiri, gerakan perempuan itu pertama kali dipelopori oleh R.A. Kartini pada masa kemerdekaan pertama kali. Nah, dari situ kemudian banyak perempuan yang meneruskan gitu perjuangan R.A. Kartini untuk menyuarakan bahwa wanita itu bisa setara dengan laki-laki. Nah, banyak juga perempuan yang berpikir lebih kritis dan rasional. Ada Ibu Puan gitu pernah
juga Ibu Megawati menjabat sebagai pemimpin tertinggi, yaitu presiden. Menolak pembukaan pabrik semen di daerah Jawa Tengah dengan cara membuat tenda dan mengubur kakinya ke dalam semen tersebut. Salah satu cara agar suara mereka bisa didengar.